Kita sering sekali berbicara tentang krisis obesitas, krisis diabetes, krisis jantung koroner. Tapi, ada satu krisis tersembunyi yang tidak pernah masuk headline berita. Sebuah riset menunjukkan fakta yang mencengangkan. 27% orang dewasa gagal melakukan satu kali squat pun. Ini bukan squat dengan beban, ini body weight squat. 1 dari 3 orang gagal. Di antara populasi yang aktif atau sedentary population, angkanya mencapai 64% gagal total. Kita sebagai masyarakat telah kehilangan kemampuan paling fundamental sebagai manusia, kemampuan untuk jongkok dan berdiri. Dan jika Anda pikir ini hanya soal tidak atletis, pikir lagi. Data klinis mengaitkan hilangnya kemampuan ini dengan konsekuensi yang fatal. Sebuah studi besar di Inggris pada 5.000 orang menemukan bahwa performa buruk pada tes berdiri duduk dari kursi berkolerasi dengan risiko kematian 2 kali lipat dalam 13 tahun ke depan. Ini bukan lagi soal malas, ini adalah epidemi ketidakmampuan fungsional. Hari ini, kita akan buktikan mengapa kemampuan squat Anda adalah indikator vital, bukan untuk kaki Anda, tapi untuk jantung dan otak Anda. Sebelum kita membahas solusinya, kita harus jujur tentang akar masalahnya. Mengapa 27% orang ini gagal? Jawabannya bukan sekedar lemah. Jawabannya jauh lebih mendalam. Yang pertama adalah kekakuan mobilitas. Gaya hidup modern membuat kita terkunci. Riset menunjukkan kekakuan pada pergelangan kaki atau ankle stiffness dan pinggul yang kaku atau hip tightness akibat terlalu banyak duduk secara fisik menghalangi tubuh Anda untuk jongkok dengan benar. Kedua, kelemahan fungsional. Otot-otot vital untuk squat, terutama glutes atau bokong, dan core atau otot inti menjadi mati atau lemah. Ini menyebabkan kompensasi yang berbahaya, seperti lutut yang masuk ke dalam. Yang ketiga adalah misinformasi. Kedua data di atas, banyak dari kita yang trauma karena diajarkan teknik yang salah. Dan ini poin krusial yang akan kita bahas. Jadi masalahnya adalah kombinasi kaku, lemah, dan salah teknik. Untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatan jantung dan otak, kita harus memperbaiki fondasi ini terlebih dahulu. Oke, bagian ini penting. Mari kita bedah 5 kesalahan teknis fatal yang merusak sendi Anda. Perbaiki 5 kesalahan squat ini agar lutut dan punggung Anda tidak sakit dan kaki Anda akhirnya mulai bertumbuh. Kesalahan nomor 1, Anda terburu-buru turun. Anda jatuh dalam tanda kutip terlalu cepat dan memantul di bawah. Berharap momentum menyelamatkan Anda agar Anda cepat naik. Solusi gerakan yang salah ini adalah kontrol gerakan turun Anda. Jadi miliki setiap inci gerakannya perlahan-lahan. Kesalahan nomor 2, lutut Anda condong masuk ke dalam. Jika lutut Anda kolaps saat Anda naik, artinya glutes Anda atau bokong Anda sedang tidur. Solusinya, dorong lutut keluar, ciptakan tegangan di paha, dan bangun stabilitas. Nomor 3, Anda jongkok terlalu dangkal. Jadi Anda turun, tapi hanya melakukan quarter reps atau jongkok seperempat. Anda tidak membangun kaki dengan penuh. Solusinya patahkan paralel. Break paralel setiap saat tanpa alasan. Kesalahan keempat, tumit Anda terangkat. Jadi ini adalah mobilitas yang sangat buruk. Anda bisa lihat contoh di video ini. Solusinya perbaiki posisi pergelangan kaki Anda atau ganjal tumit Anda. Cari sesuatu yang bisa mengganjal tumit Anda, agar tumit Anda tetap terkunci. Kesalahan nomor 5, tidak ada bracing atau core Anda tidak aktif. Ketika Anda mengambil bar atau Anda turun, Anda langsung bergerak. Itu salah. Solusinya adalah Anda harus mengunci perut Anda. Kunci sendi, ciptakan tegangan bahkan sebelum Anda bergerak. Perbaiki ini dan squat Anda akan berhenti terasa seperti operasi lutut dan akhirnya mulai membangun kaki yang kuat. Hanya dengan memperbaiki 5 fondasi ini, Anda mengubah squat dari gerakan yang menyakitkan menjadi gerakan yang paling aman dan paling bermanfaat. Kuasai ini untuk mendapatkan manfaat terbesarnya. Sekarang mari kita buktikan klaim di judul video ini, mengapa squat adalah latihan jantung. Anda mungkin berpikir squat adalah latihan kekuatan, tapi riset pada tahun 2024 mengukur tuntutan kardioresepsi dari latihan squat. Hasilnya, squat dapat menurunkan hingga 99,4% konsumsi oksigen maksimal atau VO2 max. Detak jantung Anda bisa mencapai 89,7% dari maksimal. Angka itu adalah angka yang setara dengan lari sprint dengan intensitas tinggi. Jadi ada kolerasi terbalik. Kekuatan kaki yang lemah adalah cerminan dari kesehatan pembuluh darah yang buruk. Riset menunjukkan korelasi yang kuat antara kekuatan kaki yang rendah dengan systemic atherosclerosis atau penumpukan plak di seluruh tubuh.
Sebuah studi pada pasien peripheral arterial disease atau PAD menemukan mereka dengan kekuatan kaki terlemah memiliki resiko kematian kardiovaskular 4-5 kali lipat lebih tinggi. Latihan kekuatan kaki Anda bukan hanya untuk membangun paha. Anda sedang membangun jantung yang lebih kuat dan membantu menjaga kebersihan pembuluh darah Anda. Ini adalah koneksi yang paling krusial, yaitu otak. Kita semua takut akan penurunan fungsi kognitif. Kita takut pikun. Sebuah studi baru di tahun 2023 meneliti orang dewasa lansia di Tiongkok. Mereka ingin mencari tahu apa prediktor terbaik untuk mild cognitive impairment atau MCI, alias gejala awal pikun atau demensia. Jawabannya, prediktor terbaiknya adalah kombinasi dari kekuatan genggaman tangan dan kemampuan squat. Orang dengan fungsi tubuh bagian bawah atau lower limb function yang lebih baik memiliki resiko pikun yang jauh lebih rendah. Mekanismenya bagaimana? Saat Anda melakukan gerakan seperti squat, Anda menciptakan banjir darah kayak oksigen ke otak Anda. Anda mengurangi inflamasi sistemik, yaitu adalah biang kerok dari penyakit kronis. Dan Anda memicu perlepasan neurotrophic factor, yaitu protein yang bertindak sebagai pupuk untuk sel otak Anda, membantunya tumbuh dan memperbaiki diri. Anda melakukan squat bukan hanya untuk melatih paha, Anda sedang memberikan makan otak Anda agar tetap tajam. Jadi, kesehatan jantung dan ketajaman otak adalah manfaat utama dari squat. Tapi ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya adalah semua hal yang selama ini Anda kira sebagai manfaat utama. Efek samping ini dalam tanda kutip ya. Yang pertama, melawan sarkopenia dan mencegah jatuh. Massa otot yang rendah atau sarkopenia penyakitnya 57% akan meningkatkan resiko kematian. Ini adalah data dari meta-analisis besar tahun 2023. Kehilangan otot inilah yang membuat Anda beresiko jatuh. Dan sekitar 30% lansia meninggal dalam 1 tahun setelah patah tulang panggul akibat jatuh. Squat adalah rem darurat dan asuransi untuk fungsional Anda. Kedua, hormon, metabolisme, dan tulang. Tentu saja, squat yang melatih 200 lebih otot akan memicu testosteron dan growth hormone untuk membakar lemak. Tekanan positifnya juga membuat tulang rawan Anda beradaptasi menjadi lebih tebal dan tulang lebih padat melawan osteoporosis. Oke, saya paham. Saya harus squat. Berapa dosisnya? Apakah saya harus berlatih keras setiap hari? Jawabannya tidak. Kita kembali ke penelitian ya. Sebuah meta-analisis besar tahun 2022 di British Journal of Sport Medicine mencari sweet spot, dosis optimal latihan kekuatan seperti squat untuk umur yang panjang. Jawabannya adalah 30-60 menit per minggu. Jadi hanya 1 jam latihan kekuatan per minggu. Itu sudah menurunkan resiko kematian hingga 10-17%. Jika Anda gabungkan dengan latihan kardio, resikonya bisa turun hingga 41-47%. Jadi gimana kalau Anda termasuk yang 27% di awal tadi yang gagal squat? Anda tidak boleh langsung lompat ke weighted squat atau yang dengan membawa beban. Anda harus mengikuti 4 protokol level ini. Anggap ini sebagai resep untuk membangun kembali fondasi Anda. Level 1 yang harus Anda lakukan adalah mini squat dengan bantuan. Jadi jongkok 1/4 atau 45 derajat sambil berpegangan pada meja atau kusen pintu. Fokus untuk memperbaiki gerak pinggul ke belakang. Level 2 atau chair squat. Ini sangat penting. Ini adalah tes berdiri duduk dari kursi. Taruh kursi di belakang Anda, duduk, lalu berdiri tanpa bantuan tangan. Ulangi lagi. Level ketiga, wall squat. Cari tembok, bersandar di tembok, lalu turunkan badan perlahan-lahan hingga kaki 90 derajat, tahan 30-60 detik. Ini membangun kekuatan isometrik. Level 4, body weight squat. Squat jongkok penuh tanpa beban dengan teknik yang sempurna, menggunakan berat badan sendiri. Level kelima baru weighted squat atau squat dengan beban pakai dumbbell, kettlebell, atau apapun yang bisa Anda bawa. Jika Anda adalah termasuk golongan yang tidak bisa squat, kuasai level 2 terlebih dahulu, itu adalah prioritas Anda. Jadi jelas sudah, kita harus berhenti melihat squat sebagai latihan kaki yang bisa dilewati. Data baru membuktikan bahwa ini adalah gerakan fundamental yang terkait langsung dengan 2 aset terpenting kita, yaitu jantung yang kuat dan otak yang tajam. Kemampuan Anda untuk melakukan squat adalah tabungan pensiun fungsional Anda. Ini adalah prediktor kemandiran Anda di masa depan dan asuransi Anda untuk melawan sarkopenia atau kehilangan otot. Dosisnya, kita tahu datanya, hanya 30 hingga 60 menit latihan kekuatan per minggu sudah cukup untuk menurunkan resiko mortalitas secara signifikan.
Jangan tunggu sampai Anda menjadi bagian dari statistik 27% orang yang gagal itu. Mulai berinvestasi di otot Anda hari ini. Jika Anda bingung mulai dari mana, mulailah dari level 2, yaitu cari kursi dan melakukan chair squat. Pastikan Anda bisa melakukan gerakannya dengan sempurna. Karena squat ini bukan sekedar fitness, tapi adalah sebuah survival. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen apakah Anda termasuk orang yang tidak kuat squat. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay fit and stay healthy. See you.